Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zafira Akila dengan NIM 080112825300049. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat. Di sini kita dapat melihat soalnya, yaitu pada Lamsul nomor 1, buatlah program dengan ketentuan sebagai berikut. Program meminta user untuk input N dan R, program mencari N faktorial dan R faktorial, hitung permutasi NPR dan kombinasi NCR berdasarkan hasil sebelumnya. Nilai terkecil dari N faktorial, R faktorial, permutasi, dan kombinasi dijadikan X untuk membuat segitiga Pascal. Program meminta user untuk input Z, uraikan dalam kurung A tambah B eh, pangkat Z menggunakan segitiga Pascal yang sudah Anda buat. Nah, ini sebagai contohnya. Kemudian, di sini saya sudah membuat programnya. Di sini saya menggunakan include iStream. Kemudian using namespace std agar ketika kita menggunakan cout dan cin tidak ada std di depannya. Kemudian di sini memulai program. Nah, di sini kita deklarasikan dulu semua variabelnya. Di sini ada variabel N, R, Z, NF, RF, yaitu N faktorial, R faktorial, P permutasi, C kombinasi, NR faktorial, X, atas, bawah 1, bawah 2, dan hasil. Nah, setelah dideklarasikan, kemudian N faktorialnya diinisiasikan dengan 1 dan R faktorialnya diinisiasikan dengan 1. Kemudian kita cetak tulisan masukkan nilai N dan input nilai N. Kemudian cout mencetak tulisan masukkan nilai R dan input nilai R. Kemudian kita masuk ke perulangan untuk mencari nilai N faktorial. Di sini eh, untuk I sama dengan 1, apakah I lebih kecil sama dengan N? Nah, jika iya, maka akan memproses, yaitu mencari NF dikali dengan I. Kemudian jika tidak, maka akan lanjut ke proses yang mencari permutasi. Kemudian ngecek lagi untuk R faktorial. Di sini untuk I sama dengan 1, apakah I lebih kecil sama dengan R? Nah, jika iya, maka masuk ke proses RF dikali I. Jika tidak, maka lanjut ke permutasi. Kemudian di sini diinisiasikan NR faktorial yaitu 1. Kemudian masuk ke perulangan lagi untuk I sama dengan 1. Apakah I sama dengan 1? Apakah I lebih kecil sama dengan dalam kurung N kurang R? Jika iya, maka melanjutkan ke proses NR faktorial dikali I. Jika tidak, maka akan lanjut ke proses mencari permutasi. Nah, di sini ketika sudah menemukan nilai-nilainya, maka kita ke proses mencari permutasi. Nilai dari permutasi. Nah, di sini rumusnya yaitu N faktorial dibagi N faktorial dibagi NR faktorial. Kemudian untuk mencari nilai kombinasi yaitu NF dibagi dalam kurung RF dikali NR faktorial. Kemudian cetak nilai faktorial, sini cetak nilai N, kemudian NN faktorial, kemudian R faktorial, kemudian NPR, dan NCR dari hasil yang sudah kita cari ini. Nah, ini nilainya, maka cetak ke sini, dan RF, ketika sudah ada nilainya, maka sama dengan R faktorial sama dengan nilai dari RF. Nah, kemudian setelah itu, setelah di sini kita mencari X sama dengan NF. Nah, di sini pada soal tadi, di sini nilai terkecil dari N faktorial, R faktorial, permutasi dan kombinasi dijadikan X untuk membuat segitiga Pascal. Nah, di sini sudah dapat diketahui, ketika sudah diketahui, maka akan terlihat nilai yang terkecilnya itu yaitu NF. Nah, ini diibaratkan saja yaitu X sama dengan NF. Kemudian, jika RF-nya lebih kecil dari X, maka X-nya RF.
Kemudian jika P lebih kecil dari X, maka X-nya sama dengan P. Nah, jika C lebih kecil dari X, maka X-nya adalah C. Kemudian nyari nilai terkecil dari X ini. Maka akan ditampilkan nanti nilai terkecilnya berapa. Kemudian cetak tulisan segitiga Pascal. Nah, di sini kita akan membuat segitiga Pascal dari yang ada contoh tadi, sini yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan membuat seperti ini. Kita masuk ke perulangan, yaitu untuk I sama dengan 0, apakah I lebih kecil dari X? Nah, jika iya, maka masuk lagi ke perulangan, yaitu untuk S sama dengan 0, apakah S lebih kecil dari X kurang I kurang 1? Nah, jika iya, maka cetak, yaitu untuk ke baris pertama, yaitu. Nah, kemudian untuk kolomnya, ini untuk baris, J untuk kolom. Nah, di sini untuk J sama dengan 0, apakah J lebih kecil sama dengan I? Nah, jika iya, maka di sini sudah diinisiasikan bahwa atasnya itu 1, bawahnya itu, bawah satunya 1, bawah duanya 1. Nah, kemudian masuk lagi ke perulangan. Untuk K sama dengan 1, apakah K lebih kecil sama dengan I? Nah, jika iya, maka akan mencari atas, yaitu dikali K. Begitupun dengan yang K sama dengan 1, K lebih kecil, apakah K lebih kecil sama dengan J? Nah, jika iya, maka memproses yaitu bawah 1 dikali K. Dan masuk lagi ke perulangan, yaitu eh, untuk K sama dengan 1, apakah K lebih kecil sama dengan I dikurang J? Nah, jika iya, maka masuk ke proses mencari bawah 2 dikali K. Kemudian cetak, yaitu atas dibagi nilai bawah 1 dikali nilai bawah 2. Kemudian di sini kita akan mencari nilai Z, yaitu mencari nilai Z di sini agar kita mengetahui berapa baris segitiga yang akan dibuat. Nah, di sini yaitu cetak tulisan yaitu A tambah B pangkat dari hasil I yang tadi. Kemudian di sini masuk ke perulangan, yaitu eh, untuk J sama dengan 0, J itu kolomnya. Apakah J lebih kecil sama dengan I? Jika iya, maka hampir sama ya yang penjelasan ini sama yang koefisien sini. Nah, kemudian di akhirnya yaitu cetak hasil. Nah, cetak hasilnya itu jika I kurang J lebih besar 0, maka cetak A pangkat. Kemudian jika J lebih besar dari 0, maka cetak B pangkat. Kemudian jika J lebih kecil dari I, maka cetak plus, tambah. Nah, kemudian di sini eh, ini tadi mulai for dan sini selesai untuk for. Dan ini untuk yang ini, perulangan yang I ini, kesemuanya akan kembali ke sini. Jangan lupa I++ setiap selesai perulangan. Kemudian program selesai. Nah, baiklah, di sini saya sampaikan untuk programnya. Sini saya akan menjelaskan pada outputnya. Nah, di sini masukkan nilai N. Di sini saya akan masukkan nilainya 5, kemudian R-nya 3. Nah, muncul nilai N faktorialnya 120, R faktorialnya 6, NPR-nya 60, NCR-nya 10. Nah, kita lihat di sini nilai terkecilnya apa? Nilai terkecilnya yaitu X sama dengan 6. Nah, di sini akan mencetak 6 baris yaitu berupa segitiga Pascal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita masukkan nilai Z-nya. Di sini saya masukkan nilainya yaitu 5. Nah, dia akan menampilkan yaitu pangkat 2, koefisiennya ada 1, 2, dan 1. Itu 1, 2, dan 1. Nah, di sini karena tadi masukkan 5 Z-nya. Nah, di sini untuk pangkat satunya tidak ditampilkan karena hasilnya akan sama. Di sini maka mulai dari sini. 121, 1331, 1441.
Nah, dari A tambah B pangkat 3. Nah, baiklah, ini untuk outputnya. Sekarang saya akan menjelaskan flowchartnya. Nah, di sini sebelumnya, maaf, untuk for, di sini saya menggunakan belang ketupat, seharusnya segi 6. Nah, di sini saya mendeklarasikan i-nya di luar perulangan, sebelum sebelum perulangan ini. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada start untuk memulai, kemudian di sini input N, R, dan Z, kemudian diinisiasikan, NF-nya sama dengan 1, RF-nya sama dengan 1, NR faktorialnya adalah 1. Nah, ini setiap eh, masuk ke for, sini saya mendeklarasikan I-nya sama dengan 1, I sama dengan 1, dan I sama dengan 1. Nah, di sini untuk mencari N faktorial. Nah, apakah I lebih kecil sama dengan N? Jika ya, maka NF dikali I dan I plus plus. Kan kembali lagi ke perulangan. Nah, jika tidak, maka dia akan lanjut ke proses permutasi. Sama dengan mencari N NR-nya. Di sini jika I lebih kecil sama dengan R, nah apakah I lebih kecil sama dengan R? Jika iya, maka ke proses NR dikali I. Dan I plus plus kembali lagi ke perulangan. Dan jika tidak, akan langsung ke proses permutasi, mencari permutasi. Begitu juga pada NR faktorial. Di sini, apakah I lebih kecil sama dengan N dikurang R? Jika ya, maka NR faktorial dikali I dan I plus plus dan kembali lagi ke perulangan. Kemudian jika tidak, maka lanjut ke proses permutasi. Setelah itu, setelah ke ketiga perulangan itu untuk mencari nilai NF, NR, dan NR faktorial, kita ke mencari nilai permutasinya. Di sini rumusnya permutasi NF dibagi NR faktorial. Kemudian kita mencari menghitung kombinasinya. Di sini ada NF dibagi dalam kurung RF dikali NR faktorial. Dan di sini maaf, salah, sebenarnya FAK bukan FACT. Baiklah, di sini eh, mencetak eh, hasil, mencetak tulisan. Mencetak tulisan dan mencetak hasilnya di ini, di output yang ini. N faktorial, R faktorial, NPR, dan NCR. Nah, kemudian di sini untuk mencari nilai terkecil tadi, yaitu diibaratkan yaitu X sama dengan NF. Kemudian kita mengecek apakah RF lebih kecil X. Nah, jika iya, maka X-nya sama dengan RF. Dan jika tidak, maka akan lanjut ke pengecekan. Itu apakah P lebih kecil dari X? Jika iya, maka X-nya sama dengan P. Nah, jika tidak, maka dia kembali ke pengecekan lagi. Akan lanjut ke pengecekan selanjutnya, yaitu apakah C lebih kecil dari X? Nah, jika iya, maka X-nya sama dengan C, dan jika tidak, maka eh, akan menghasilkan output X. Nah, lanjut di sini untuk mengecek dan mencari yaitu segitiga Pascal tadi. Di sini inisiasikan dulu ini sama dengan 0 dan ini eh, dicek apakah I lebih kecil dari X. Nah, jika iya, maka inisiasikan lagi yaitu S sama dengan 0. Dan kita ngecek lagi apakah maaf, baiklah kita lanjutkan di sini untuk mengecek S. Apakah S lebih kecil dari X kurang I dikurang 1? Jika iya, maka eh, cetak X keberapa, yaitu apa 1, 2, itu di langkah untuk barisnya. Kemudian S plus plus. Dan balik lagi ke perulangan. Kemudian jika tidak, maka
dia ke eh, mengecek ke perulangan selanjutnya. Yaitu inisiasikan dulu J sama dengan 0 dan mengecek apakah J lebih di sini untuk kolomnya. J itu kolom. Kemudian apakah J lebih kecil sama dengan I? Jika iya, maka inisiasikan dulu atas sama dengan 1, bawah 1 sama dengan 1, bawah 2 sama dengan 1. Dan eh, di sini mengecek lagi. Nah, di sini tadi maaf, jika tidak dia akan ke I++. Dan kembali lagi ke perulangan I lebih kecil dari X. Kemudian lihat di sini tadi, apakah K lebih kecil sama dengan I? Dan jika iya, maka memproses menghitung yaitu atas dikali K. Dan K++ dan kembali lagi ke perulangan. Kemudian jika tidak, maka akan mengecek ke perulangan yang selanjutnya. Yaitu apakah K lebih kecil sama dengan J? Jika iya, maka bawah 1 dikali K++, kembali lagi ke perulangan. Dan jika tidak, maka akan mengecek lagi ke eh, perulangan selanjutnya. Di sini, yaitu apakah K lebih kecil sama dengan I dikurang J? Jika iya, maka memproses yaitu bawah dikali K, kemudian K++, K ditambah 1, kemudian balik lagi ke perulangan. Dan jika tidak, maka eh, memproses yaitu atas dibagi bawah 1 dikali bawah 2, kemudian tampilkan hasilnya, kemudian ke J++ dan kembali lagi ke perulangan yaitu apakah J lebih kecil sama dengan I. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang I lebih kecil dari X tadi, nah jika tidaknya, maka di sini akan menginput Z. Menginput Z, di sini kita akan mencari koefisiennya, koefisien dan ekspansinya. Nah, di sini kita mengecek yaitu apakah I lebih kecil sama dengan Z. Nah, jika iya, maka mencetak yaitu pangkat I. Itu kemudian mengecek lagi ke perulangan apakah J lebih kecil sama dengan I. Jika tidak, maka I++ dan kembali lagi ke I lebih kecil sama dengan Z. Nah, kemudian yang J lebih kecil sama dengan I tadi, jika iya, maka akan menghitung yaitu di sini inisiasikan dulu. Nah, kemudian mengecek apakah K lebih kecil sama dengan I. Nah, jika iya, maka atas dikali K++ dan kembali lagi ke perulangan. Dan jika tidak, maka dia akan ke perulangan selanjutnya. Sama seperti yang ini tadi, dia akan mengecek dan jika iya akan kembali lagi ke perulangan dan jika tidak, ya eh, lanjut ke perulangan selanjutnya. Dan di sini kita langsung ke hasilnya. Nah, di sini mengecek apakah eh, I kurang J lebih besar dari 0. Dan jika iya, maka cetak A pangkat. Dan jika tidak, maka dia akan ke perulangan lagi. Nah, jika J lebih kecil dari, apakah J lebih kecil dari 0? Nah, jika iya, maka B pangkat. Dan jika tidak, akan ke perulangan lagi. Nah, sudah itu mengecek lagi apakah J lebih besar, lebih kecil dari I. Nah, jika iya maka mencetak plus dan J++. Nah, jika tidak maka ke J++ dan kembali lagi ke perulangan J lebih kecil sama dengan I. Dan ini tadi jika apakah I lebih kecil sama dengan Z. Nah, jika tidak maka program selesai. Baiklah, eh, sekian yang dapat saya jelaskan pada Lamsol nomor 1 ini. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan.
Oke, baiklah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.